Qul innal. Di sini ada huruf non bertasydid. Ini huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam. Di situ ada bacanya rumus mad tabi'i atau mad asli. Sekarang perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, ataupun merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran? Marilah belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar di dalam penjelasannya. Semoga dapat bisa langsung untuk dipahami ilmu tajwidnya oleh Bapak dan Ibu saudara semuanya. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid dan kita memahaminya, kemudian bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga bagi yang belum lancar bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Kemudian di sini kami selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala doa-doanya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga semakin meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya semoga bisa beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi yang masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, untuk latihan di rumah supaya bisa mempercepat agar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Quran, cobalah beli Al-Quran yang kami pegang ini. Untuk pembeliannya bisa melalui video yang kami buat ini, karena produknya telah kami cantumkan di dalam video ini. Jadi kalau berminat silahkan diklik di bagian produk, kemudian nantinya Al-Qurannya bisa dapat langsung dibeli dan dimiliki. Mengapa kami sangat merekomendasikan untuk membeli Al-Quran yang kami pegang ini? Karena Al-Quran ini telah dilengkapi dengan 2 tulisan Arab, kemudian juga ada tulisan Latinnya. Jadi ada 2 tulisan Arab. Jadi ada tulisan Arab yang disambung seperti yang kita lihat pada umumnya di dalam Al-Quran. Kemudian di bawahnya juga telah dilengkapi dengan tulisan huruf Arab yang dipisah-pisah per huruf seperti itu. Kemudian juga ada tulisan Latinnya di bawahnya. Jadi nanti bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, kita baca tulisan huruf Arab sambungnya. Kalau misalkan merasa bingung nih dalam membaca tulisan huruf Arab sambungnya, baca tulisan huruf Arab yang terpisah-pisah. Masih bingung juga, baca tulisan Latinnya, baru dibaca kembali tulisan huruf Arab sambungnya, seperti itu. Dengan kita rajin-rajin latihan semacam itu, insya Allah akan bisa lebih mempercepat agar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Kemudian juga ada buku-buku tajwid yang kami cantumkan juga di dalam video ini. Jadi minimal di rumah adalah 1 pegangan buku tajwid seperti itu, sehingga kalau belajar tajwid lupa bisa segera lagi membuka buku tajwidnya dan kembali mengingat pelajarannya, begitu. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwid yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Sekarang ini kita masih melanjutkan kembali pada surah Ali Imran ayat yang ke-73. Karena pada surah Ali Imran ayat yang ke-73 ini kita bagi menjadi 3 bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama, karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan agar bisa langsung dipahami dengan mudah. Sekarang ini kita masuk di bagian yang terakhir, di bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir daripada surah Ali Imran ayat yang ke-73 ini. Pada bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari sini sampai selesai sini. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Sekarang mari bersama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini qul innal, di sini ada huruf non bertasydid. Ini huruf non tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Perhatikan media gambar di samping. Huruf non yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Kemudian supaya yang masih pemula, yang masih belum paham tentang hukumnya idgham, supaya tidak sampai keliru dalam menentukan hukum, maka akan kami jelaskan lebih lanjut, lebih mendetail begitu, supaya tidak sampai salah kayak gitu. Karena kalau hanya kami katakan huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah, nanti yang masih pemula dalam belajar tajwid akan langsung mengira, oh berarti semua huruf nun yang ada tanda tasydidnya, semua huruf mim yang ada tanda tasydidnya berarti hukumnya gunnah musyaddadah ya gitu. Nanti akan mengira seperti itu, padahal tidak. Kalau misalkan kemasukan sesuatu, nanti ada huruf nun ada tanda tasydidnya, ada huruf mim ada tanda tasydidnya, tapi nanti hukumnya bukan gunnah tapi menjadi idgham karena kemasukan sesuatu seperti itu. Jadi supaya kita tidak sampai keliru dalam menentukan hukum ya, bagi yang belum tahu tentang hukum idgham, maka seperti ini. Ini kita baca Al-Qur'an gitu ya. Kita bertemu nih dengan huruf nun yang bertasydid, ada huruf nun ada tanda tasydidnya. Nah, kemudian kita perhatikan sebelah sini, perhatikan nih sebelah sininya nih. Ini huruf nun bertasydid. Nah, sebelah sininya kita perhatikan, sebelah kanan kita sebelah sini nih ya. Di sini kan enggak ada di sini nun sukun. Di sini juga enggak ada kan di sini tanwin. Maka berarti huruf nun yang bertasydidnya ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah kayak gitu. Karena nanti kalau misalnya gitu ya, ada huruf nun ada tanda tasydidnya tapi sebelumnya itu ada tanwin atau kemasukan nun sukun gitu ya, maka dia nanti menjadi idgham gitu. Sedangkan ini kan nun bertasydid sebelah sininya enggak ada nun sukun, enggak ada tanwin sebelah sininya, maka berarti huruf nun yang bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Karena dia gunnah maka cara membacanya digunnahkan ya, atau didengungkan. Jadi di bagian in, suara itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Innal, nanya pendek ya, innya yang kita tahan, kita gunnahkan. Qul innal, seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam, setelahnya huruf fa. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Huruf fa termasukkan salah satu daripada 14 huruf qamariyah. Maka ini huruf alif lam bertemu dengan huruf fa, dikarenakan huruf fa ini huruf qamariyah, maka ini hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan idhar qamariyah. Jadi maksudnya alif lam qamariyah, idhar qamariyah itu maksudnya sama saja, supaya nanti tidak bingung kayak gitu. Karena cara membaca huruf lamnya itu dibaca idhar qamari. Maksudnya dibaca idhar itu dia dibaca jelas, terbaca huruf lamnya gitu. Nah,
Innal nal. Nah, terbaca kan ada tanda bacanya huruf lamnya. Innal fadla biyadillah. Ini kita baca biyadillah. Jangan dibaca biyadillah. Nah, jangan dibaca biyadillah ya, tapi dibaca biyadillah. Nah, mengapa begitu gitu? Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an apabila bertemu dengan lafaz Allah. Nah, jadi setiap bertemu lafaz Allah, kemudian sebelum lafaz Allah, sebelumnya di sebelah sininya nih ada lafaz Allah, sebelah sininya ada ini. Ada harokat kasroh, ada baris kasroh. Ada lafaz Allah, kemudian ada baris kasroh ya, baris miring di bawah huruf ini namanya baris kasroh atau harokat kasroh atau tanda baca kasroh. Nah, itu maksudnya sama saja, yakni si kasroh kayak gitu. Jadi kalau ada lafaz Allah, sebelum lafaz Allah ada harokat kasroh ini ya, ada tanda baca kasroh ini, maka lafaz Allahnya dibaca tarkik. Jadi huruf lam jalalahnya itu dibaca tarkik, dibaca tipis. Sehingga ini kita baca biyadillah. Jangan dibaca biyadillah, jangan salah ya. Tapi kita baca biyadillah. Nah, jadi jangan sampai salah lagi nanti. Nah, kalau ada lafaz Allah perhatikan saja, kalau ada sebelum lafaz Allah sebelah sininya ada baris kasrah, maka dibaca tipis biyadillah. Kemudian di sini ada alif lam setelahnya huruf lam. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf lam termasuk kan Bapak Ibu salah satu daripada 14 huruf syamsiyah, termasuk kan ya. Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf lam nih. Dikarenakan huruf lam yang ada tanda bacanya ini huruf syamsiyah, maka ini hukumnya alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Kalau alif lam syamsiyah itu biasanya disebut juga dengan idgham syamsiyah. Karena cara membaca huruf lamnya dibaca idgham syamsi. Nah, jadi cara membacanya itu dari di langsung dia masuk ke huruf yang ada tanda bacanya ini. Nah, jadi kan di sini huruf lamnya itu nggak ada tanda bacanya. Karena dia nggak ada tanda bacanya, ya nggak dibaca, langsung masuk ke huruf setelahnya kayak gitu. Nah, jadi jangan bingung ya. Biyadillah. Nah, ini lafaz Allah dibaca panjang. Kalau misalkan kita membaca Al-Qur'annya itu tidak berhenti di huruf H, tidak berwakaf di huruf H, kita wasolkan biyadillahi yu'ti, kita wasolkan seperti itu, maka panjangnya lafaz Allah ini dia menjadi mad tabi'in dan dibaca dengan panjang 2 harokat. Tapi tadi itu kita bacanya itu berhenti berwakaf di huruf H, sehingganya biyadillah ditambah huruf H yang dimatikan ditambah huruf H yang disukunkan dibaca biyadillah begitu. Dari mad tabi'i dia berubah menjadi mad arid li sukun. Nah, sekarang perhatikan media gambarnya. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Nah, sekarang perhatikan rumus 3 yang warna biru. Nah, sudah diperhatikan ya. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an itu bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Ada tanda harokat fathah, tapi dia bentuknya tuh berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, ini menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Nah, ini kita baca panjang. Biyadillah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan ini, dengan huruf H yang disukunkan, biyadillah ditambah huruf H yang disukunkan dibaca biyadillah. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan, bertemu dengan huruf yang dimatikan sebab berwakaf, maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Jadi maksudnya konsisten itu kalau kita baca Al-Qur'an nih, kita baca Al-Qur'an, kalau misalkan mad arid li sukun kita baca dengan panjang 2 harokat, maka semua mad arid li sukun yang kita temui panjangkan 2 harokat. Kalau kita mad arid li sukun kita panjangkan 4 harokat, semua mad arid li sukun yang kita temui saat kita baca Al-Qur'an itu panjangkan 4 harokat gitu. Begitu juga kalau 6 harokat, semua panjangkan 6 harokat. Harus konsisten dia gitu. Huruf yang disukunkan huruf H. Ini kalau kita berwakaf berhenti di huruf H, kita baca biyadillah. Jangan dibaca biyadillahi baru berwakaf. Biyadillahi. Nah, baru berhenti.
Jangan ya, salah. Begitu kita baca biadillah. Mengapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu, kemudian kita itu berwakaf, berhenti kita di huruf yang tidak dibaca panjang. Nah, hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Ini kita berwakaf berhenti di huruf H. Untuk di sini huruf H nggak dibaca panjang kan? Maka berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita matikan, kita sukunkan. Sehingga kita baca biadillah. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu jim. Ini namanya wakaf jaiz. Jadi maksudnya itu boleh apa gitu. Jadi kalau menemukan tanda wakaf jaiz seperti ini ya, huruf jim gini wakaf jaiz itu boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Jadi terserah kita sebagai pembaca mau berhenti dulu ya, berwakaf dulu untuk mengambil napas ya silahkan. Kalaupun mau diwasolkan, kita teruskan, kita lanjutkan bacanya, tidak berwakaf juga tidak apa-apa. Gitu, terserah kita. Karena dia maknanya itu boleh gitu. Kemudian ti dibaca panjang. Kenapa kok ti dibaca panjang? Sekarang perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacanya rumus mad tabi'i atau mad asli. Sekarang perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Cara kita memahami rumus 1 warna hitam. Di rumus 1 warna hitam pada media gambar itu kan dapat kita lihat tuh. Di situ ada huruf ya sukun atau huruf ya mati itu ya. Kemudian sebelum ya sukun di situ ada harokat kasroh tuh, ada tanda baca kasroh yang baris miring tuh di bawah tuh. Kemudian di atas tanda baca kasroh di situ ada titik-titik kan? Titik-titik di sana itu maksudnya letaknya huruf yang dibaca panjang sebab dia memiliki baris kasroh itu tadi. Tapi kita perlu menyimpulkannya dari awal. Jadi dapatlah kita simpulkan cara memahami rumus 1 yang warna hitam, yakni kalau baca Al-Quran bertemu kita dengan huruf ya sukun. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Begitu cara memahami rumus 1 yang warna hitam. Contoh ini dalam bacaan, kita baca Al-Quran nih bertemu dengan huruf ya sukun. Bertemu dengan huruf ya sukun ya. Ini ada huruf ya, ada tanda sukun. Huruf sukun atau huruf mati maksudnya sama saja. Apalagi huruf sakinah atau maksudnya sama saja, tandanya tuh seperti ini. Jadi ada huruf ya sukun, sebelum ya sukun sebelah sininya nih ada ini. Ada harokat kasroh ini, ada baris kasroh nih, baris miring di bawah huruf harokat kasroh. Jadi kalau ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun, huruf ya sukun. Sebelum ya sukun di sini ada harokat kasroh nih, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Hanya ti dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat sesuai dengan rumus 1 yang warna hitam. Tihi may yasha. Di sini ada nun sukun, ada huruf nun tanda sukun tuh seperti ini setelahnya huruf ya. Perhatikan media gambarnya. Di situ ada bacaannya nun sukun, kemudian juga ada di situ bacaannya tanda baca tanwin. Dan tanda baca tanwin seperti yang kita lihat bahwasanya di situ memiliki 3 bentuk tanda baca. Nomor 1 ada baris 2, nanti letaknya di atas huruf itu namanya fathatain. Nomor 2 ada baris 2, letaknya dia di bawah huruf kasrotain namanya. Kemudian yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Jadi kalau kita baca Al-Quran, setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Kenapa kok dengan memperhatikan huruf setelahnya? Ya kalau misalkan kita baca Al-Quran kemudian kita berwakafnya itu di huruf nun sukun atau berwakafnya itu di huruf yang memiliki tanda baca tanwin, ya tidak terjadi hukum tajwid. Karena terjadinya hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Kecuali nanti kalau ada tanwin setelahnya ada hamzah wasol, nanti itu ada pembahasan tersendiri dia kayak gitu. Nah, sekarang kita sudah tahu nih di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Ini kita baca Al-Qur'an. Bertemu kita di sini huruf nun sukun. Oh, di sini ada huruf nun sukun, berarti terjadi hukum tajwid. Untuk menentukan hukum tajwidnya bagaimana? Perhatikan huruf setelahnya. Di sini nun sukun setelahnya huruf ya. Huruf ya inilah yang harus kita ketahui huruf apa dia kayak gitu supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat huruf ya termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Jadi huruf idgham bi gunnah itu ada 4. Supaya kita dapat menguasai hukum idgham bi gunnah, maka kita harus menghafal huruf-hurufnya itu.
Jadi nanti kalau kita baca Al-Quran, apabila ada nun sukun atau tanwin, setelahnya itu bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah, dikecualikan pada idhar mutlak. Nah, cara membacanya bagaimana? Ini nun sukun bertemu huruf ya, huruf idgham bi gunnah, maka hukumnya idgham bi gunnah. Cara membacanya dengan cara memasukkan. Jadi bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya itu dimasukkan ke dalam huruf idgham bi gunnahnya. Setelah dimasukkan kemudian disertai dengan dengungan, disertai dengan gunnah. Maka ini kita baca mai, jangan dibaca man ya sya, jangan, jadi dibaca mai, bunyi nun sukunnya masuk dia ke huruf ya, mai, kemudian digunnahkan atau didengungkan. Jadi di bagian mai atau suara ini kita tahan, kita panjangkan sejenak ya, kira-kira sepanjang 2 harokat, mai ya sya, kemudian sya ini namanya adalah mad wajib muttasil, namun bisa juga dinamakan dengan mad arid li sukun kayak gitu. Pertama nih, kenapa kok sya dibaca panjang? Nah, itu yang perlu untuk kita ketahui dulu. Itu yang harus kita ketahui. Kenapa kok sya dibaca panjang? Apa tanda panjangnya? Nah, itu yang harus kita ketahui dulu. Sekarang perhatikan media gambar di samping, perhatikan rumus 3 warna hitam. Di rumus 3 warna hitam, di situ ada huruf alif. Sebelum huruf alif di situ ada harokat fathah, ada baris fathah di situ ya. Di bawahnya di situ ada titik-titik. Titik-titik di sana itu maksudnya letaknya huruf yang dibaca panjang sebab dia memiliki baris fathah itu tadi. Tapi kita perlu menyimpulkannya dari awal. Dapat kita simpulkan cara kita memahami rumus 3 yang warna hitam, yakni kalau kita membaca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang kayak gitu. Contoh ini dalam bacaan tuh seperti ini. Nah, di sini ada huruf alif. Ini huruf alif itu disambung dengan huruf shin ya. Jadi kita jangan berfokus pada sambung menyambungnya. Nanti ada huruf alif yang disambung, ada huruf alif yang tidak disambung kayak gitu. Yang terpenting kita tahu dulu bahwasanya di sini ada alif, nih ada alifnya nih. Sebelum alif sebelah sininya ada ini, ada harokat fathah. Jadi kalau baca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Huruf yang memiliki harokat fathah, huruf yang memiliki tanda baca fathah ini kan huruf shin ini, makanya huruf shin kita baca panjang. Sya kita panjangkan seperti itu. Pada awalnya dia namanya mad tabi'i sesuai rumus 3 warna hitam itu. Kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah, tapi dalam satu kata atau dalam satu kalimat, maka dia berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya mad wajib muttasil itu wajib dibaca minimal panjangnya 4 harokat. Jadi panjangnya itu 4 sampai dengan 5 harokat kayak gitu. Nah, kemudian ini tadi kita berwakaf di huruf hamzah. Nah, ini berwakaf di huruf hamzah, maka sya ini juga terjadi hukum mad arid li sukun juga di sini kayak gitu. Karena di sini, karena mad arid li sukun itu tadi sudah kami jelaskan ya, mad arid li sukun itu terjadi kalau mad tabi'i itu bertemu dengan huruf yang disukunkan, bertemu dengan huruf yang dimatikan. Tadi sudah kami jelaskan tuh ya di awal tuh dengan detail tuh. Maksudnya sya ini mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan. Ini huruf hamzah. Huruf yang disukun dan huruf yang kita matikan sebab kita berwakaf, maka dibaca sya. Nah, maka dia terjadi juga hukum mad arid li sukun. Namun mad arid li sukun di sini tidak boleh dibaca dengan 2 harokat. Karena selain mad arid li sukun ini juga dia mad wajib kayak gitu. Jadi di sini tidak boleh dibaca dengan 2 harokat. Minimalnya dibaca dengan 4 harokat. Jadi paling pendeknya itu minimal dibaca dengan 4 harokat. Tetap harus mengikuti kaedahnya mad wajib seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan tadi gitu ya, kita baca Al-Qur'an nih. Ketika kita baca Al-Qur'an tadi mad arid li sukunnya di sini misalnya tadi gitu ya, kita baca dengan 2 harokat nih mad arid li sukun di sini, maka di sini harus tetap dibaca 4 harokat di sini. Kalau misalkan di sini kita baca dengan 4 harokat panjangnya mad arid li sukun, maka di sini kita panjangkan 4 harokat. Kalau di sini misalkan nih mad arid li sukunnya tadi di awal misalkan kita baca dengan panjang 6 harokat nih, maka di sini juga kita panjangkan 6 harokat kayak gitu. Tapi kalau di sini 2 harokat mad arid li sukunnya di sini
Tidak boleh dibaca dengan 2 harokat, harus telah tetap 4 harokat kayak gitu. Karena selain mad al-sukun juga terjadinya pada mad wajib gitu. Kemudian ini kita baca yasha, huruf hamzah dimatikan. Sebab apa tadi? Jadi kalau kita baca Al-Quran berwakaf, berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Ini kita baca Al-Quran berwakaf, kita berhenti, kita di huruf hamzah. Untuk di sini kan huruf hamzah tidak dibaca panjang. Nah, tadi apa kami katakan? Kalau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan, sehingga kita baca yasha. Seperti itu. Kemudian ini di ujungnya itu dikasih naber. Jadi kalau kita berwakaf ya di huruf hamzah, kemudian yang sebelumnya itu dibarengi dengan tanda panjang seperti ini ya, maka kita kasih naber nih. Naber itu apa? Tekanan pada huruf-huruf tertentu, sehingga intonasi suaranya itu sedikit lebih tinggi daripada huruf-huruf di sampingnya. Ya sya, ditekan kayak gitu. Dikasih naber ujungnya ya. Di antaranya berwakaf di huruf hamzah pada mad wajib ini kayak gitu. Ya sya. Kalau misalkan kita cuman baca ya sya nggak ditekan ujungnya, nanti akan didengar dengan sebagian orang ini ujungnya ini ada hamzahnya atau tidak ya kayak gitu. Jadi supaya untuk menekankan di ujungnya ini ada huruf hamzah gitu, maka kita kasih number ya sya. Seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula, jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, yang lebih utama itu kita berwakaf dulu, kita berhenti dulu, kita ambil napas baru lanjutkan lagi bacanya, itu lebih utama. Al-waqfu aula. Kemudian di sini wallah. Nah, di sini kita baca wallah, jangan dibaca wallahu, jangan, tapi dibaca wallah. Kenapa? Jadi kalau kita baca Al-Qur'an bertemu lafaz Allah, sebelum lafaz Allah sebelah sininya ada ini, ada tanda baca fathah nih, baris fathah. Jadi kalau ada lafaz Allah, sebelum lafaz Allah ada baris fathah, maka lafaz Allahnya huruf lam jalalahnya dibaca tabkhim, dibaca tebal. Kalau di atas tadi ini dibaca tipis karena lafaz Allah sebelumnya harokat kasroh, yang dapat menipiskan lafaz Allah itu kalau di atas tadi cuman baris kasroh dia. Tapi kalau yang dapat menebalkan lafaz Allah, yang dapat menyebabkan lam jalalahnya dibaca tebal, maka itu ada 2 bentuk tanda baca. Jadi perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita baca Al-Quran nih bertemu lafaz Allah, sebelum lafaz Allah sebelah sininya ada ini nih, ada harokat fathah, tanda baca fathah, maka lafaz Allah dibaca tebal, dibaca tabkhim, kita baca wallah kayak gitu. Kemudian yang dapat menebalkan lafaz Allah selanjutnya adalah tanda baca dhammah. Tanda baca dhammah itu bentuknya tuh seperti ini. Tanda baca dhammah tuh seperti ini ya. Misalnya kita baca Al-Quran bertemu lafaz Allah, tapi sebelah sininya nih misalnya ya, ada harokat dhammah, maka lafaz Allahnya juga dibaca tebal, dibaca tabkhim kayak gitu. Cuman di sini yang kita temui harokat fathah juga dibaca tabkhim. Jadi yang dapat menebalkan lafaz Allah harokat fathah dengan harokat dhammah. Allah. Di sini alif lam setelahnya huruf lam, di atasnya tadi sudah ya, alif lam setelahnya huruf lam, hukumnya alif lam syamsiyah. Lafaz Allah dibaca panjang, tanda panjangnya ini. Nah, kalau di sini panjangnya lafaz Allah ini tetaplah menjadi mad tabi'i dan dibaca dengan panjang 2 harokat kayak gitu. Tanda panjangnya ini ya, tadi sudah detail kami menjelaskan di atas. Wallahu wa dibaca panjang. Untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi supaya kita juga langsung latihan tanpa bantuan media gambar. Kenapa kok wa dibaca panjang? Harusnya di sini Bapak Ibu sudah tahu kenapa kok wa dibaca panjang. Sebabnya apa kayak gitu. Penjelasannya itu sama dengan sya. Kenapa kok sya dibaca panjang? Samalah kenapa kok wa dibaca panjang kayak gitu. Kalau di media gambar yang telah kami jelaskan dengan pelan-pelan tadi itu, penjelasannya di rumus 3 warna hitam tadi itu. Kenapa kok wa dibaca panjang? Jadi kalau kita baca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif sebelah sininya ada ini, ada harokat fathah, baris miring di atas ada harokat fathah, tanda baca fathah. Kalau ada alif, sebelum alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Huruf yang memiliki harokat fathah, huruf yang memiliki tanda baca fathah kan huruf waw ini, maka huruf waw dibaca panjang. Wa kayak gitu. Kalau ini tetap menjadi mad tabi'i, dibaca dengan panjang 2 harokat karena tidak ada sesuatu yang dapat menyebabkan perubahan itu terjadi kayak gitu. Wasi'un alim. Di sini ada tanwin.
Tadi di atas masih ingat kan kami katakan di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin terjadi hukum tajwid di sana gitu. Di sini ada tanwin, berarti di sini terjadi hukum tajwid. Karena di sini ada tanwin. Tanwin, setelahnya di sini huruf ain. Nah, huruf ain inilah yang harus kita ketahui. Huruf apa dia? Supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat, huruf ain termasuk salah satu huruf idhar halqi. Jadi, huruf idhar halqi itu ada 6. Supaya kita bisa menguasai hukumnya, maka kita harus menghafal huruf-hurufnya. Nah, jadi kalau ada nun sukun atau tanwin, setelahnya itu bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah idhar halqi. Untuk kayak gini, tanwin selain huruf ain, huruf idhar halqi, maka hukumnya idhar halqi. Maka cara membacanya dibaca jelas. Jadi bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya dibaca jelas. Kemudian tidak didengungkan, tidak digunahkan, sehingga dibaca pendek saja. Wasi'un alim. Jangan dipanjangkan si'un, dipanjangkan begitu, jangan salah ya. Baca pendek saja. Si'un alim. Seperti itu. Kemudian lim dibaca panjang. Ini namanya pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian dari mad tabi'i berubah menjadi mad arid li sukun. Pasti di sini Bapak Ibu sudah tahu kenapa kok dari mad tabi'i itu berubah menjadi mad arid li sukun. Namun yang perlu untuk kita ketahui dulu, kenapa kok li dibaca panjang, apa tanda panjangnya? Harusnya di sini juga Bapak Ibu sudah tahu kenapa kok li dibaca panjang. Kalau di media gambar tadi itu di rumus satu warna hitam penjelasannya. Samalah kenapa kok ti dibaca panjang. Kenapa kok li dibaca panjang? Sama penjelasannya. Jadi kalau baca Al-Quran bertemu dengan huruf ya sukun, ada huruf ya ada tanda sukun. Sebelumnya sukun ada harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrah dibaca panjang. Sehingga li dibaca panjang. Li dibaca panjang mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan, maka berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun berapa tadi sudah kami jelaskan. Kemudian huruf yang disukunkan huruf mim. Kenapa kok huruf mim ini kalau berwakaf di huruf mim kita baca alim. Jangan dibaca alimun baru berhenti. Jangan salah ya. Kita baca alim gitu. Kenapa kok huruf mim kita sukunkan kok kita matikan? Tadi juga sudah kami jelaskan. Kalau berwakaf di huruf yang enggak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Di sini ada tanda wakaf. Bentuknya itu jim. Ini namanya wakaf jaiz. Jadi maknanya boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Sampai di sini belajar mengajar Al-Qur'annya, sampai bertemu di pelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.